Sesekali, kita perlu melarikan diri, melepaskan jiwa dari penat yang mengikat, agar hidup kita tetap sehat. Tanpa rencana, tepat pukul 9:25, saya dengan ditemani seorang kawan memutuskan untuk pergi ke sebuah destinasi yang berada tak jauh dari tempat tinggal saya. Meski dulu sebelum pandemi melanda saya sempat beberapa kali berkunjung ke tempat tersebut, tapi itu tak membuat saya bosan untuk kembali datang ke tempat tersebut. Selain tempatnya yang indah dan udaranya yang sejuk, malam sebelum pada akhirnya hari ini memutuskan untuk pergi, saya sempat berselancar di media sosial, melihat bagaimana perubahan ujung aspal saat ini. Dan ternyata saya mendapatkan informasi yang baik. Ujung aspal yang sekarang sudah begitu tertata. Sebab itu, meski tadi sempat gerimis, hari ini saya memutuskan untuk kembali berkunjung ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, gerimis kembali turun. Namun karena sudah tanggung, perjalanan tetap dilanjutkan. Sembari berharap, langit akan kembali cerah, agar perjalanan kali ini tidak terhambat. Karena ini bukan hari libur, jalanan terasa begitu ramai. Terlebih ini adalah jam di mana anak sekolah pulang. Ini menyebabkan saya harus rela sedikit bermacet-macetan, khususnya di titik-titik tempat yang terdapat sekolah. Perubahan udara yang dingin
menjadi penanda bahwa sebentar lagi akan segera sampai. Karena di beberapa bagian badan jalan ada yang berlubang dan rusak, saya menyarankan untuk lebih berhati-hati jika hendak berwisata ke tempat ini. Tak perlu terburu-buru, pelan saja. Toh ujung aspal akan tetap di sana, tidak akan kemana-mana. Setelah membeli tiket, saya kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini kurang lebih 2 atau 3 menit lagi untuk sampai ke ujung aspal yang sesungguhnya. Itu pun jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan. Dan betul saja, ketika saya sampai, tempatnya sudah lebih tertata begitu rapi. Berbeda jauh dari tempo dulu, waktu di mana saat saya berkunjung beberapa tahun ke belakang. Sekarang, fasilitasnya lengkap, lingkungannya bersih dan indah. Meski di beberapa titik masih saja ditemukan sampah-sampah bekas makanan. Terlepas dari itu, memang selalu ada saja pengunjung yang sembarang membuang sampah. Meski sudah ada pengelola, harusnya pengunjung sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tugas bersama, bukan hanya menitik beratkan pada pengelola. Karena waktu masih menunjukkan pukul 11 dan langit kembali cerah, setelah puas menikmati keindahan ujung aspal, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Curug Pamoyanan. Dari sini jaraknya tidak begitu jauh, kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit jika ditempuh dengan berjalan santai. Selain Curug Pamoyanan, di sini juga terdapat situs Gua Jepang yang letaknya lebih dekat daripada Curug Pamoyanan. Sepanjang perjalanan, saya disuguhi pemandangan yang indah serta udara yang sejuk, membuat mata ini berkeliaran melihat ke sana kemari, dan tentunya dengan tetap berhati-hati, karena tanah setelah hujan membuat jalan menjadi licin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar gemuruh suara air. Dapat dipastikan bahwa itu adalah suara air dari Curug Cipurut, yang kebetulan letak curugnya tidak begitu jauh dari sini. Mengingat saat terakhir kali berkunjung ke sana, airnya sedang deras. Jika dibandingkan dengan waktu dulu, jalan yang sekarang untuk menuju Curug Pamoyanan sudah bersih, terarah, lebih memudahkan bagi pengunjung jika hendak menuju Curug Pamoyanan atau situs Gua Jepang. Mengingat, dulu sebelum tertata serapi ini, saya dengan seorang kawan pernah tersesat dan berujung sampai di persawahan warga.
Tapi untuk kali ini, dengan jalan yang serapi ini, ditambah dengan petunjuk arah di beberapa titik, saya kira pengunjung tidak akan kebingungan di jalan. Gua Jepang telah saya lewati, namun tak saya rekam karena satu dan lain hal. Di sini saya merasa heran. Menurut petunjuk jalan, Curug Pamoyanan sudah semakin dekat. Akan tetapi, gemuruh air Curug Pamoyanan belum terdengar. Meski itu hanya samar-samar. Dengan rasa penasaran, saya mempercepat langkah kaki, dan ternyata air di Curug Pamoyanan tidak deras, entah karena sedang kering atau memang kecil seperti ini. Tapi tidak mengapa, dengan hati yang tenang, saya tetap menikmatinya. Karena gerimis sudah mulai turun lagi, dan saya pun sudah puas menikmati keindahan alam sekitar, saya segera berkemas dan bergegas untuk pulang. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih Indonesia, dari hati untuk Bumi Pertiwi.